Baiklah, saya Ismail Angelika akan menjelaskan mengenai sinopsis dari film Tanda Tanya ini. Film Tanda Tanya disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan skenario-nya yaitu Titin Watinema. Film ini pertama kali ditayangkan pada 7 April 2011 dan durasi dari film ini yaitu 1 jam 40 menit. Film ini mengisahkan beberapa keluarga yang hidup bersamaan dengan agama yang berbeda. Dengan yang perbedaan yang ada ini, seringkali terjadi konflik di antara mereka. Mereka hidup di suatu daerah yang bernama Pasar Baru, dan di mana daerah tersebut banyak terdapat masjid, gereja, dan kelenteng. Salah satu pemeran dalam film ini yaitu Tan Kak-sun. Ia memiliki restoran Cina, yang dimana seperti kita ketahui bahwa masakan Cina adalah non-halal bagi agama Muslim. Namun, ia dikenal memiliki toleransi yang tinggi karena ia mempekerjakan umat beragama Muslim dalam restorannya dan memasak makanan halal dalam restorannya. Dia juga tidak menggunakan panci atau alat masak yang sama dengan masakan Cinanya. Ada juga yang bernama Rika. Rika adalah seorang janda beranak satu, yang mana ia adalah seorang mualaf. Dia dulunya beragama Kristen. Dia memiliki seorang anak bernama Abi. Dan di suatu ketika, Abi mengadakan khatam Al-Quran, dan di saat yang bersamaan juga kedua orang tua dari Rika datang mengunjunginya. Rika jatuh cinta kepada Surya, yang dimana Surya adalah pemuda beragama Islam, namun ia memerankan tokoh Yesus pada drama yang ia perankan. Selain itu juga ada terdapat Menuk dan Soleh. Mereka adalah sepasang suami istri yang sering mengalami percecokan di dalam rumah tangganya. Percecokan tersebut disebabkan oleh Soleh yang cemburu kepada Herman karena Herman adalah mantan kekasih dari istrinya, yaitu Menuk. Hadirnya film Tanda Tanya pada 2011 yang mengangkat cerita tentang kehidupan antara umat beragama di Indonesia menimbulkan banyak pro dan kontra di berbagai media. Film garapan Hanung Bramantyo ini dianggap telah melecehkan keberadaan agama di Indonesia, khususnya dua agama besar yaitu Islam dan Kristen. Adegan-adegan yang dimunculkan dalam film Tanda Tanya ini menghadirkan tontonan yang syarat akan konflik agama dan etnis, maupun toleransi antara umat yang dianggap terlalu berlebihan oleh berbagai pihak. Tentunya untuk menonton film ini, penonton diharuskan berpikiran jernih dan netral, serta memiliki wawasan yang luas mengenai toleransi agama di kehidupan kita. Pada film ini diawali dengan adanya penusukan pastur yang menuai berbagai perspektif masyarakat. Pembukaan film ini juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa masing-masing tempat ibadah agama Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha berdampingan seperti pada kenyataan yang ada di kehidupan kita. Di samping itu, pada film ini disuguhkan dengan keadaan sosial masyarakat yang sensitif. Namun, ada salah satu orang yang sangat toleran kepada umat Muslim. Ia bernama Ko Hendra atau bisa disapa Mas Hendro oleh Menuk. Hendra memiliki karakteristik yang acuh kepada orang tua dan suka berfoya-foya ala anak zaman dahulu, seperti mabuk-mabukan. Akan tetapi di pertengahan film akan diketahui mengapa ia seperti itu. Tak lain tak bukan, ternyata sifat Hendra berasal dari amarahnya akan realita, di mana dia mencintai Menuk yang notabene berbeda agama dengannya. Oleh karena itu, dia mencurahkan amarahnya kepada orang tua, suami Menuk, serta agama Menuk. Menuk adalah sosok yang soleha, istri taat dan berbakti, serta ibu yang sangat mengayomi anak-anaknya. Dijelaskan dalam film, Menuk memiliki kepribadian yang begitu sabar dan tabah. Hal ini didukung oleh adanya kondisi di mana suami Menuk yang bernama Soleh belum memiliki pekerjaan. Ia tetap lapang dada menerima semuanya. Menuk orang yang pandai dan memiliki pikiran yang jauh terbuka mengenai adanya pandangan perbedaan agama di sekitar kehidupannya. Di mana tempat ia bekerja, ia mencoba untuk menjaga jarak antar agama dan memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung ke rumah makan Cina. Dan kebetulan Menuk ini dia bekerja di rumah makan Cina. Di sisi lain ada Rika yang merupakan single parent dan murtad, akan tetapi merupakan sosok ibu yang sangat bijak bagi putranya, yaitu Abi.
Dia selalu mengajarkan Abi mengenai agama Islam, walau di sisi lain dia bukan lagi seorang Muslim. Ia berteman dengan seorang laki-laki, aktor drama sampingan, yang memerankan tokoh Yesus, yaitu Surya. Surya telah lama berkecimpung dalam dunia peran. Sayangnya dalam tampilannya, dia hanya mampu menjadi pemeran antagonis maupun pemeran sampingan. Dia merupakan sosok yang kritis dengan kemasan santainya. Soleh yang merupakan si aktor pahlawan di akhir film adalah suami Manuk. Pada awal pembukaan film, Soleh merupakan seorang suami pengangguran yang linglung dalam mencari sebuah pekerjaan. Selalu menganggap remeh dirinya. Beruntung ia beristrikan Manuk yang sabar dan ikhlas. Selain tokoh-tokoh di atas, ada berbagai figuran lainnya yang mengisi film ini. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan mengenai bagaimana sih film Tanda Tanya itu sendiri. Nah, film Tanda Tanya itu kan mengenai toleransi dalam beragama di sekitar lingkungan masyarakat kita. Di mana di film ini menceritakan ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan perbedaan agama yang ada di dekat sekitar mereka. Meskipun begitu, konflik-konflik yang ada mengenai perbedaan yang ada di sekitar mereka ini tentunya ikut mewarnai kehidupan mereka. Di film ini terdapat nilai-nilai moral, nilai etika, filsafat, ataupun nilai agama. Nilai etika itu merupakan bagian dari filsafat yang menceritakan tentang baik atau buruknya itu manusia. Berbicara mengenai etika dan agama tidak lepas dari masalah kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, etika dan juga agama menjadi suatu kebutuhan hidup yang memiliki fungsi. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai masyarakat yang berfungsi mengajarkan kita dan menuntun manusia kepada kita yang harus mengetahui mana sih sifat yang baik dan juga mana sih sifat atau perilaku yang buruk. Etika ini juga mengarahkan kita, mengatur atau menuntun kita ke jenjang akhlak yang baik. Nah, di dalam film ini mengajarkan kita mengenai arti dari perbedaan itu sendiri. Di dalam film ini terdapat konflik di mana terdapat kata-kata yang saling mereka lontarkan di antara dalam perbedaan agama ini. Nah, hal ini sangat jauh dari sifat baik manusia, di mana kita tahu bahwa agama mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia harus menerima perbedaan ini. Dan kita harus menerima toleransi ini. Dengan perbedaan agama itu, kita bisa menjalin silaturahmi, kita bisa bertukar pikiran dengan mereka, kita bisa menjadi saudara. Namun, konflik ini bisa memecah belahkan kita untuk menjadi kepribadian yang buruk. Nah, di dalam nilai agama itu sendiri, manusia itu diajarkan untuk menerima toleransi yang ada di Indonesia ini ataupun di dunia ini. Nah, teman-teman tahu bahwa agama itu sebagai tempat kepercayaan kita, tempat ibadah kita, ataupun tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, untuk itu teman-teman harus bisa menerima perbedaan agama, suku, ras, ataupun budaya yang ada di sekitaran kita. Karena dengan perbedaan itu kita bisa mengenal budaya-budaya yang ada di sekitar kita, khususnya di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan analisis terkait hakikat filsafat komunikasi dengan film Tanda Tanya. Nah, di dalam film ini konflik mulai terjadi itu mulai dari penusukan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dengan pastor yang saat itu lagi berada di depan gereja. Nah, konflik inilah yang memulai toleransi antar agama di sana mulai memecah. Nah, sebelumnya mungkin hal itu tidak terlalu jelas pertikaian antar agama ini. Nah, mulai dari konflik ini, pertikaian antar agama ini mulai terlihat jelas, mulai tidak adanya lagi toleransi antar mereka. Nah, contohnya aja ada pada adegan di mana salah satu pemeran yang bernama Mahendra itu ia sedang lewat di jalan dan ia menganut agama Kristen dengan fisik seperti orang Cina, yaitu sipit,
Nah, ada seorang orang Islam yang mengejek dia dengan sebutan sipit. Lalu dengan tersulut emosi, pertikaian pun tidak bisa dihindari. Mereka mulai berkelahi karena komunikasi yang tidak bagus antara mereka. Nah, itu salah satu konflik yang terjadi pada film itu. Nah, konflik lainnya yang terjadi pada film itu yaitu tidak adanya toleransi antar agama terkait hari-hari besar di sana. Konflik di dalam film ini yaitu bersinggungan dengan agama dan toleransi. Nah, dalam film ini sendiri banyak mengajarkan kita arti komunikasi yang baik itu gunanya untuk apa. Nah, komunikasi yang baik itu bisa memeratkan antar kita maupun kita umat beragama, yang tentunya di Indonesia sendiri kita banyak terdapat suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya komunikasi, dengan ada hakikat komunikasi, dengan adanya filsafat komunikasi, menjelaskan bagaimana baik buruknya terkait komunikasi, bagaimana apa yang harus kita lakukan terkait komunikasi yang bagus untuk membangun sebuah keharmonisan di dalam suatu masyarakat. Nah, komunikasi yang tidak bagus inilah yang memecah belahkan masyarakat yang ada di Semarang saat itu. Tetapi dalam film ini mulai adanya tindakan atau kesadaran dari mulai ada tindakan atau kesadaran dari mereka. Nah, salah satu contoh scan-nya yaitu di mana seorang bernama Soleh itu yang awalnya sangat benci dengan agama Kristen tentunya yang berada di sana, itu mulai sadar ketika dia tidak sengaja memukul pemilik toko atau ayah Mahendra itu. Nah, setelah itu istrinya mulai menyadarkannya terkait ini konflik antar agama ini tidak boleh diteruskan. Nah, mulai dari situ dia sadar, dan pada hari Natal ia yang sudah menjadi tentara itu ditugaskan untuk menjaga gereja pada hari Natal. Nah, tugas mereka di sini sebenarnya yaitu membersihkan nama Islam, karena sebelumnya Islam pernah dianggap teroris. Di sini mereka sebagai keamanan bertugas untuk menjaga keamanan biar tidak terjadi suatu konflik antar agama lagi. Nah, di sini pada saat ibadah Natal itu sedang berlangsung, di saat Soleh sedang berkeliling, ia tidak sengaja melihat sebuah bom. Nah, dengan toleransi yang besar ini, ia pun mengambil bomnya, lalu membawanya langsung keluar, dan seketika bom itu pun langsung meledak dan menghancurkan tempat di sekitarnya, tetapi tidak ada korban selain dirinya. Nah, jasa dari Soleh ini membuat toleransi yang ada di tempat tersebut mulai terbangun lagi. Nah, inilah pentingnya komunikasi, di mana tidak adanya saling mengejek dan kesadaran bagi kita untuk membangun keharmonisan di antara umat beragama, dan apapun itu etnis ataupun suku budaya yang lainnya, itu penting antar komunikasi yang baik antar kita. Baiklah, itulah sekian dari analisis film Tanda Tanya terkait hakikat filsafat komunikasi. Saya Yulis Tiorini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penjelasan kami. Jadi, kesimpulan dari film Tanda Tanya karya Titin Watimena ini ialah bagaimana sebenarnya kita bisa berpikir secara filsafat dalam menghadapi perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan ras, maupun lainnya. Di mana konsep dari berpikir filsafat itu sendiri ialah kita bisa berpikir secara komprehensif atau berpikir secara mendalam. Baik atau buruknya suatu tindakan itu perlu untuk kita pertimbangkan. Sehingga dampaknya pun nanti akan berpengaruh pada diri kita sendiri, pada kehidupan bersosial kita. Contohnya dalam menghadapi konflik antar agama yang diangkat di dalam film Tanda Tanya ini. Kita perlu sadari bahwa hal itu tidak bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Kita juga harus memiliki etika dalam beragama. Tidak bisa kita memaksakan kehendak dari agama kita kepada orang dengan agama lain. Kemudian kita tidak bisa mengucilkan orang dengan perbedaan agama. Kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama apapun yang kita percayai, tapi bukan berarti kita bisa bersikap etnosentrisme, di mana kita menganggap agama yang kita percayai ini, agama yang kita anut ialah agama yang paling benar, dan kita mengucilkan agama orang lain.
Jelas dalam etika sebenarnya ini etika yang kurang baik. Nah, kemudian dalam berkomunikasi, kita juga harus berpikir lebih luas apa kira-kira dampak dari informasi yang kita sampaikan, baik secara verbal maupun melalui media seperti film ini. Film Tanda Tanya ini sebenarnya sudah bagus karena mengangkat konflik agama yang sebenarnya banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Nah, kita sebagai penerima pesan, sebagai penonton dari film ini, kita tidak serta-merta memahami film ini hanya dari satu sudut pandang saja, tapi juga adanya pemahaman bahwa hal itu memang sering terjadi dalam masyarakat kita dan perlu untuk kita ubah. Nah, perubahan itu mulai dari diri kita sendiri. Perubahan dari konsep berpikir, kemudian bagaimana kita bisa menghargai orang dengan agama lain. Itu saja kesimpulan dari film Tanda Tanya. Terima kasih.